ternyata asuransi hanya sebagian dari masalah perencanaan keuangan. Ya. Hanya sebagian. Begitu. Jadi artinya kita masih bisa ada mengedukasi alternatif orang itu tentang perencanaan keuangan. Betul. Dan asuransi hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai pendamping. Salah satu pendamping ya, gitu. Saya merasa perbedaannya waktu saya ikut masuk di asuransi dan sebelumnya, bedanya kalau saya nggak kenal, saya nggak akan nyapa, saya nggak akan berusaha untuk berbicara. Kayaknya enggak. Kalian mendoakan saya sakit. Oh ya, itu enak itu Pak, tambahan Pak. Oh malah pernah kalau kayak gitu. Oh sering Pak. Oh sering pasti. Ya tapi itu zaman dulu, sekarang zaman sudah dulu, sekarang enggak. Tapi itu jawabannya ada Pak. Apa itu Bu? Saya bilang Pak, sebetulnya terbalik. Begitu Bapak ikut asuransi, yang mendoakan Bapak umur panjang lebih banyak. Oh, itu nangkap. Dari presiden direktur saya sampai tukang sapu itu ikut semua sambil nyapu. Jumpa lagi teman-teman Victorian Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu. Saya teringat podcast yang akhir-akhir ini, Soleh Solihun. Kalau saya memperkenalkan, padahal kalau Victorian mau lihat podcast ini kan thumbnail kan udah tulis namanya. Jadi ya enggak, thumbnail sudah menulis nama Ibu Teresia. Oh, iya. Jadi gini maksudnya Bu Teresia. Jadi kadang ada YouTuber, ngapain sih diperkenalkan? Toh di thumbnail sebenarnya sudah tahu. Kadang-kadang kan hostnya biasa bilang, tamu kita kira-kira siapa ya? Padahal thumbnail kan sudah baca tahunya siapa. Jadi setiap kali kita nonton YouTube kan ada tulisannya siapa tamu yang kadang atau guys starnya yang kita. Jadi saya kira sesuai dengan thumbnail Victorian Podcast, tamu kita kali ini Ibu Teresia. Dari Malang aja Bu ya? Malang. Dari Malang. Asli ya. Kameranya nanti diarahkan ke Ibu. Oh iya. Apa kabar Bu Teresia? Oh, luar biasa Pak. Luar biasa sehat. Bu ya. Iya, itu yang penting Pak. Siap. Iya. Bapak juga sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu Bu. Luar biasa. Luar biasa. Saya ikut Ibu nih. Biasanya orang-orang bisnis kayak kita harus selalu afirmasi Bu ya. Betul. Luar biasa. Betul, luar biasa. Jadi ini dari langsung kantor atau dari ya rumah? Sudah kemana-mana tadi Pak. Tapi kan karena dijadwalkan ke sini harus cepat, pada jam 1 itu kita udah siap ke sini gitu. Sama supirnya tadi Bu? Iya betul sekali Pak. Dia yang menunjuk jalan, saya nggak tahu. Masa Bu masih belum tahu jalan Malang nih? Bukan, yang diarahkan ke sini kan saya nggak tahu. Oh iya benar. Tapi Ibu asli Malang? Asli, lahir di Malang. Oh kelahiran Malang Bu? Iya, lahir di Malang. Orang tua juga ya dari luar kota sih, tapi udah lama di Malang. Jadi kita semua lahir di Malang. SD SMP di Malang? Iya. Di mana kalau boleh tahu? Saya sekolahnya? Iya SD. SD-nya di ini Santa Maria. Santa Maria di mana Ibu? Di ini Halmahera. Oh Halmahera. Ya, kalau SMP masuk ke Koryesu, SMA juga Koryesu. Tapi ke universitas di Brawijaya. Udah sampai situ aja selesai. Brawijaya Bu ya? Sampai Brawijaya, iya. Jebolan zaman dulu Brawijaya, waduh. Masuknya susah. Masuknya susah dulu, masih zamannya UMPTN ya. Zaman Ibu UMPTN, betul. Iya. Kan, apa ya namanya, ada satu lagi ya. UMPTN kayaknya Pak. UMPTN deh. Ya. SMPTN. Enggak, UMPTN kayaknya, iya. Ya. Lupa saya Pak udah. Sama Bu. Iya, karena saya bukan kutu buku juga. Tapi di zaman itu bisa gol Brawijaya itu. Ya, saya sendiri juga amazing gitu. Saya juga merasa susah kok masuknya. Dan saya juga nggak langsung dari SMA. Dari SMA masih saya jeda 2 tahun. Baru kemudian ada rasa kepingin juga gitu ya. Coba lagi gitu, mencoba. Oh, pertama ikut tapi belum sempat lulus. Yang baru lulus SMA sudah coba nggak bisa gol. Ya. Yang kedua baru gol. Iya. Ya, kedua tapi nunggu 2 tahun. Gitu. Dulu memang ketat kan Bu ya? Ketat. Saringnya banget. Iya. Ambil waktu itu jurusan hukum. Oh, hukum, ya. Kok bisa lari sekarang di insuran, gimana ceritanya Bu? Nah itu tadi Pak, kan tidak semuanya harus
backgroundnya linear, sama, sama iya, betul. gitu Ini ya. biar Victorian anak muda biar tahu nih kan. Betul, karena ya situasi kan bisa mempengaruhi gitu ya, situasi kondisinya kita seperti apa. Nah, saat itu saya juga sudah masuk nggak sih, jadi lulus, tapi dalam masa kuliah itu saya juga sama menikah gitu. Sama kuliah juga menikah ya. Waktu kuliah sudah menikah Bu ya? Jadi sama kuliah kemudian menikah juga. Waktu kuliah jadi belum lulus sama gitu. Bu, sama. Iya sih. Terus sudah pas setelah menikah masih kuliah juga barengan kerja atau? Iya, sama kerja juga. Sudah kerja juga pada saat kuliah Bu ya? Kerja. Bisa bagi waktu itu? Waktu itu kebetulan perusahaan yang mau menerima saya karena memang paruh waktu. Perusahaan apa Bu? Di bidang apa maksudnya Bu? Yang saya sama kuliah itu di bidang ini. Air condition untuk mobil. Gitu. Air condition untuk mobil. Ya, iya. Pasti marketingan Bu ya? Enggak juga. Paruh waktu Enggak juga. Saya hanya di administrasi. Administrasi bisa paruh waktu Ibu ya? Jadi saya juga enggak merasa bahwa saya orang marketing gitu, karena pekerjaannya enggak berhadapan sama orang, hanya sama administrasi beneran. Jadi enggak. Dan itu bisa paruh waktu Ibu? Ya karena mungkin perusahaannya masih membutuhkan orang-orang yang enggak terlalu terikat pertamanya. Jadi saya masuknya juga izinnya karena saya harus sama kuliah ya diizinkan. Jadi waktu kuliah pergi gitu terus pulang, masuk kantor lagi gitu. Tapi masih kekeluargaan lah. Ada hubungan keluarga juga bisa. Maksudnya bukan perusahaan itu masih sistemnya kekeluargaan gitu. Jadi enggak ada hubungan sama keluarga sama. Enggak juga gitu. Jadi ya tapi lama-lama ya perusahaan tambah besar ya full time gitu. Full time tapi saya udah sampai lulus tetap di perusahaan itu, tapi dia full time, saya juga ikut full time gitu. Karena sudah harus ikut. Pada saat Ibu setelah lulus? Setelah lulus masih di situ, masih di perusahaan itu. Oh masih di situ? Masih, ya. Kenal insuran? Kenal insuran ya pada saat jeda karena anak pasti pertama. Melahirkan. Iya, anak pertama itu butuh sudah melahirkan tapi butuh ini masuk ke TK. Nah, karena butuh perhatian, butuh dijaga. Ya, karena anak pertama jadi masih merasa was-was, khawatir. Enggak tahu gitu kan. Waduh, kurang perhatian kan nanti siapa yang jemput gitu, siapa yang jaga, siapa yang nganter ya. Akhirnya memutuskan enggak kerja aja dong gitu. Di rumah aja sambil jaga ini. Itu. Nah, sambil masa tunggu itu ketemulah dengan leader yang merekrut saya di Manulife. Oh, dari dulu Ibu sudah di Manulife? Iya. Udah itu. Oh ya? Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 90. Sambil minum Bu ya? Oh boleh. Mau campaign? Oh no. Ya, tahun 90 saya. 90. Bapak lahir tahun berapa? 90 saya sudah SD Bu. SD ya Pak. Sudah SD kelas 6 Bu. Berarti 90. usia 78. Usia 12 berarti Pak ya. 12 tahun. 12 tahun ya. Iya, saya masuk tahun 90. Gitu. Sampai sekarang. Sudah tahun 90 sudah di Manulife. Iya, sampai integritasnya nggak perlu dipertanyakan Bu ya. Iya betul. Wow. Gitu. Apa yang buat Ibu betah Bu? Ke bendera yang enggak ke bendera yang lain. Iya. Wah, ini sudah bicara agak sarah dalam konteks insuran. Enggak juga, Pak. Juga, ya, saya enggak menolak sih, Pak, kalau ada penawaran yang lebih baik gitu ya. Yang dengar. Kita enggak perlu terlalu kan. Terlalu fanatik kan enggak perlu. Iya sih. Iya. Yang penting yang kita ikut ini juga baik gitu ya, bermanfaat. Terutama kepada orang yang saya tawarkan gitu. Jadi jangan sampai apa yang saya tawarkan ini berguna buat saya tapi buat tidak orang lain. Buat orang lain. Itu tambah bukan satu tujuan saya gitu. Karena itu akan menghambat masa depan kita. Iya. Jadi buat saya apakah yang ditawarkan oleh perusahaan ini baik untuk orang lain? Nah, berarti saya bisa menerima dulu. Kemudian bagaimana pelayanan perusahaan ini terhadap nasabah? Bagaimana juga perlakuannya, kemudian dia mengutamakan keuntungannya yang mana gitu. Ini pemikiran Ibu pada saat waktu awal bergabung atau baru setelah berproses? Iya, kan pertanyaan tadi kenapa nggak pindah gitu kan? Iya. Ini penting nih buat kita semua. Saya pikir ini poin penting. Jadi yang membuat Ibu bertahan adalah salah satunya yang paling penting adalah bagaimana perusahaan itu bermanfaat buat orang banyak ya. Iya. Sebelum buat diri sendiri. Iya.
Karena setelah itu saya juga melihat dia bilang dia lebih mengutamakan kepentingan nasabah. Jadi nasabah nomor 1. Betul. Jadi keamanan nasabah nomor 1. Berarti saya di nomor 2 kan? Kalau saya di nomor 2 kan berarti efeknya saya pasti ikut aman. Benar. Nah, tapi kalau dia mengutamakan saya, maka nasabah belum tentu aman. Kan bisa ya. Jadi, ya. Nah, kalau nasabah di nomor 2 kan saya kena efek pasti. Pasti ya. Iya gitu. Komplain dan seterusnya. Iya pasti. Jadi buat saya itu paling penting. Kalau dia bilang menomor 1 kan ini berarti sama dengan saya di nomor 2 kan, nggak apa-apa. It's okay. Yang paling penting adalah supaya kelanggengan bisnis ini jalan, memang harus memprioritaskan bagaimana kepada klien. Nasabah. Betul. Dan itu dia bukan menyatakan sebagai tagline, sebagai apa gitu. Jadi menurut saya dia sudah mempublikasikan apa yang dia inginkan seperti itu. Nah, jadi buat dan saya itu sudah bagian dari komitmen. Ya, gitu. Ya, yang kedua ya kenapa nggak pindah, saya juga nggak menutup, saya nggak menutup kok. Cuman kalau seandainya saya pindah, saya harus juga mendapatkan sesuatu yang memang berbeda, lebih, gitu kan, lebih dan tidak merugikan siapapun. Dan yang penting prioritas tadi itu yang paling penting. Iya, itu. Nah, karena saya belum menemukan itu, jadi saya nggak pindah. Bahasa halus sebenarnya, memang ini bahasanya halus, tapi sebenarnya ya integritasnya memang sangat ya kebetulan perusahaannya juga memiliki integritas juga kepada nasabah gitu ya Ibu ya. Saya mau cari kekurangannya belum ketemu. Asik. Orang senior memang beda cara mengininya. Gitu, jadi selama dari tahun 90 bergabung di Manulife. Ya. Awal-awal di kasih leader pasti kan ada tantangan Bu. Proses awal bergabung di insuran. Enggak juga. Justru itu bedanya. Tahun 90 mungkin masih baru-baru ya? Baru. Tantangan di awal pasti orang belum tahu itu asuransi. Asuransi. Betul. Itu yang susah di situ. Jadi kita ngomong asuransi lebih susah tahun itu daripada hari ini. Kalau hari ini lebih sudah teredukasi gitu kan, masyarakat sudah banyak pengalaman melihat saudara kanan kiri, apalagi ditambah masalah ini COVID. Oke, kalau zaman mungkin tahun akhir-akhir ini sudah cukup pemahaman lebih ya. Lebih, tapi belum maksimal. Belum maksimal. Tapi masih jauh. Bu, boleh tanya, di gelombang menurut saya di tahun 2000 lah. Itu kan banyak kasus mulai awal-awal kasus-kasus investasi bodong. Asuransi yang dalam tanda kutip yang enggak keluar klaimnya. Saya pernah coba sih di asuransi 2004, Bu. Di telepon banting. Asuransi banting, pernah ngalamin. Oh, maksudnya Bapak yang menjadi tenaga pemasar asuransi. Jadi 90 kalau saya bisa bilang 90 mungkin pengetahuannya kurang ya. Sehingga kesulitannya juga tersendiri. Di 2000 banyak masalah tuh tentang investasi atau asuransi, sebagian sudah tahu tapi beberapa hal yang kadang-kadang klaim gitu atau klaimnya nggak keluar. Wah, ini asuransi. Saya merasakan itu Bu, di tahun 2000-an. Betul. Menurut Ibu pas di tahun-tahun gitu bagaimana? Sama Pak. Jadi semua orang itu sebetulnya dia nggak tertarik ikut asuransi karena langsung dia ingat pasti klaimnya susah, pasti nanti dipersulit, pasti tujuannya asuransi adalah tidak bayar klaim. Nah itu yang membuat penjualan asuransi juga nggak mudah. Penolakan itu bukannya ada dua kemungkinan. Pertama, knowledge yang kurang tentang asuransi. Itu dari pihaknya nasabah. Nasabah maksud saya. Oh, iya. Yang kedua, penolakan juga kadang takut pengalaman. Iya, jadi sudah trauma lah. Trauma. Tapi traumanya karena orang lain. Bukan karena dia ngalami, bukan. Saya cukup tahu, tapi kira-kira bisa dijelaskan kenapa kadang-kadang masalah itu muncul, Ibu? Itu pasti yang pertama kalau saya sih, dari pihak saya itu asuransi pertama supaya nggak ada komplain. Itu langkah pertama adalah dari pihak sayanya, dari petugasnya. Betul sekali. Itu petugasnya bagaimana komitmennya untuk menjalankan pekerjaan ini, itu yang pertama. Kejujurannya. Itu pasti, itu yang pertama. Jadi bukan nasabahnya dulu yang tidak jujur, tetapi petugasnya dulu. Petugasnya dulu bisa ngiring nggak untuk nasabah itu berkata apa adanya. Betul. Ya, itu yang harus kita bisa mengajak untuk nasabah berkata apa adanya. Iya, itu. Jadi kalau kita sudah mengarahkan tidak apa adanya, ya salahnya nasabah ya dia tidak akan juga keluar apa adanya, tidak diarahkan. Betul. Itu. Sehingga akhirnya pada saat terjadi apa-apa, klaim nggak keluar karena data yang dimasukin data yang tidak apa adanya. Betul.
Ya itu aja kuncinya. Jadi dari awal kita juga harus menyampaikan, dan itu sudah ada semacam sedikit skrip lah dari perusahaan. Itu bukannya skrip tapi pengisian dalam data. Di terakhir itu ada tulisan yang kita sebagai agent harus tanda tangan kan. Betul. Nah itu ditanyakan apakah Anda sudah menanyakan atau menyampaikan semuanya itu dengan benar. Apakah sudah menanyakan apa adanya, itu kan ditanya apakah sudah ditulis apa adanya. Iya. Lembaran terakhir itu ya. Nah, kalau kita mau tanda tangan, mau centang ya atau tidak, kan mesti dibaca dulu. Iya. Waktu dibaca harusnya itu menembak hati kita. Betul. Kita mau bicara bohong atau enggak? Iya. Gitu. Apalagi nasabah dengan beberapa agreement lembaran yang cukup tebal, mana mungkin nasabah baca semuanya. Nggak ada waktu, Pak. Nggak ada waktu untuk satu-satu. Ya memang harusnya tugas kita. Betul. Gitu, mengarahkan. Terus kita juga harus menyampaikan itu. Jadi kita bilang, Pak, jadi memang soal klaim itu bisa dibayar atau tidak, itu sebenarnya kuncinya adalah di pertemuan ini. Saya bilang gitu. Jadi kuncinya pertama adalah dari saya. Saya wajib dan harus menanyakan apa adanya. Yang kedua, Bapak juga harus menjawab apa adanya. Nah, saya bilang gitu. Nah, nanti kita juga harus penutupnya bilang, nah nanti apabila di dalam data ini suatu hari ketahuan ada yang tidak benar, maka polis ini akan menjadi batal. Nah itu perlu disampaikan supaya orang kalau ada yang tidak benar yang disampaikan, dia akan ketembak dulu gitu. Oh iya, saya mau ngomong gini gimana ya, nanti daripada batal ya, daripada saya udah bayar ternyata batal, itu kan batal, nanti dia akan berargumentasi sendiri gitu. Nah itu penting, harus disampaikan. Jadi kalau dia mau bohong silahkan, tapi sudah saya kasih tahu gitu kan. Jadi nanti ini akan menjadi batal dan ini akan menjadi tanggung jawab dari nasabah. Itulah menjadi salah satu kelanggengan Ibu dalam berkarir ya. Ya. Jadi saya ya amit-amit, tapi sampai hari ini saya kecil sekali untuk masalah komplain. Oh, kecil sekali. Kecil sekali buat saya, karena saya lebih baik nggak jadi beli. Nah, tuh agen-agen gitu. Hati-hati dalam hal. Iya. Jadi kalau hari ini Bapak mau beli atau enggak sama saya, boleh, feel free, Pak. Langsung ini. Yang jelas kalau Bapak bisa jadi nasabah saya, maka saya akan melayani Bapak sampai seumur hidup saya. Service after sales. Iya, bukan seumur hidup Bapak, seumur hidup saya. Iya. Iya, Pak. Iya. Saya mau nyela, takut ini Bu. Silakan Pak, saya tambah suka Pak. Menyambung tadi, maksudnya mau nyela nyambungan seumur hidup, tapi enggak yang lain aja Bu. Enggak apa-apa. Jadi dari tahun 90 apa Bu kira-kira tantangan Ibu awal-awal bergabung di insuran untuk buat agen-agen yang baru? Kalau tantangan pastilah Pak. Asuransi itu yang paling berat penolakannya. Pasti. Semua marketing pasti juga ditolak. Tapi kalau asuransi itu alerginya tingkat tinggi kan, gitu. Iya. Alerginya setiap orang tingkat tinggi, gitu. Tapi buat saya kenapa saya juga tetap berjalan dan saya bertahan dan saya nggak merasa bahwa waduh sakit hati gitu. Enggak. Kenapa? Karena saya dalam hati juga bilang, yang saya tawarin pun ini belum tentu bisa diterima. Gitu loh. Jadi saya pun nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa gitu Pak. Dia belum bisa menerima saya anggap bahwa ini masih bukan penolakan tetapi penundaan. Nanti suatu mindset yang seperti itu harus ditanam ya Bu ya. Ya, dan saya perlu berkenalan. Perlu dia tahu kalau saya ada di asuransi dan saya di Manulife, itu perlu banyak orang tahu. Personal approach. Nah, nanti kalau suatu hari dia lagi ada timingnya, dia lagi butuh gitu loh Pak. Nah, bisa mungkin masuk. Saya masih diingat gitu. Kan nggak mungkin kita juga bilang jual asuransi nggak enak deh, soalnya ditolakin orang terus. Nah terus kerjaan mana yang nggak pernah ditolak? Pasti ada tuh gitu. Nah ini teman-teman marketing nih. Bener. Jangankan asuransi, marketing kayaknya banyak kan sekarang anak muda nggak mau pengen jadi marketing. Gitu menurut ya? Ibu gimana? Pengen ke arah. Ya mungkin YouTuber. Bisnis. Oh iya. Tanpa mengurangi rasa hormat dengan teman-teman yang sudah bekerja di bidang masing-masing. Cuman kadang-kadang mereka lebih milih kerja nggak mau marketing. Menurut Ibu gimana yang sudah senior? Oh, itu semua adalah pilihan Pak. Betul. Kita nggak bisa paksakan orang supaya suka yang ini. YouTuber pun memang luar biasa loh Pak. Tapi saya pun nggak bisa dipaksa ke situ karena saya nggak punya
apa ya, pengetahuan, keahlian atau apapun ya. Nah, tapi anak muda itu memang peluangnya luar biasa. Atau ada lagi, saya pingin mending staff aja, walaupun gaji kecil. Iya ada Pak. Yang penting dia enggak tergores hatinya kan gitu. Kalau ikut di asuransi kan tergores terus hatinya kan gitu Pak. Apalagi ya pada umumnya marketing kan Bu ya. Iya. Gitu. Di asuransi kan memang tingkat tinggi Pak alerginya orang gitu. Di tahun-tahun awal-awal Ibu bergabung, tingkat stresnya kayak gimana? Apalagi baru punya anak lagi. Oh ya, karena tujuan awalnya saya bukan semata-mata untuk cari pekerjaan dan cari uang. Itu tadi, jadi saya nggak punya beban. Orang nggak suka ya nggak apa-apa, nolak ya oke gitu kan. Ya jalan aja terus itu, gitu. Itu poinnya tadi ya. Iya. Ke orang YouTuber nggak niatnya cari duit dulu, yang penting passionnya dulu dikeluarin. Iya. Duit apa tidak belum ada ya udah jalan aja. Kalau orang cari duit gitu di YouTube awalnya pasti belum tentu langgeng Bu. Iya. Betul Bu Tere. Jadi proses awal tadi, tujuan awalnya Ibu ya yang Ibu luruskan. Jadi bukan hanya fokus pada pencarian duit, tapi ya buat yang terbaik buat orang lain. Ya. Terus saya juga melihat bahwa saya setiap kali misalnya ngapain lah, ini keluar aja lah, resign aja misalnya. Tapi saya melihat begitu mau resign banyak orang yang ternyata tidak paham dengan konsep asuransi, dan tidak hanya ke asuransi, karena saya begitu belajar dengan seminar-seminar tentang perencanaan keuangan, ternyata asuransi hanya sebagian dari masalah perencanaan keuangan, hanya sebagian begitu. Jadi artinya kita masih bisa mengedukasi orang itu tentang perencanaan keuangan. Betul. Dan asuransi hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai pendamping. Salah satu pendamping gitu. Tapi bukan utama. Jadi betul. Setelah masuk ternyata ilmunya tuh sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini saya nggak berhenti untuk belajar. Karena tidak ada berhentinya. Saya tidak pernah merasa dengan puluhan tahun ini saya ada di asuransi terus saya sudah sempurna. Ternyata masih banyak hal yang saya nggak tahu. Saya harus belajar, saya harus lebih smooth, saya harus lebih profesional gitu. Dan itu pembelajarannya nggak ada habisnya. Awalnya suami mendukung Bu, kalau boleh tahu? Ya justru karena mungkin tadinya saya nggak berniat untuk bergabung sampai kira-kira 6 bulan. Nah suara suami itu yang membuat saya ada di Manulife sampai sekarang. Apa itu Bu? Dia cuma bilang kalau mau dicoba ya silahkan, coba aja kok gitu. Nah karena bahasanya seperti itu saya nggak punya beban kan. Iya. Nah saya bilang iya, kenapa nggak coba? Karena begitu saya masuk, kalaupun saya nggak cocok, tapi ilmu pasti sudah kena. Betul. Nah saya dapat ilmunya gitu. Nah itu langsung saya jalan. Tapi nggak ada beban karena nggak ada tujuan untuk mencari uang gitu. Itu poinnya. Iya. Mencoba nggak ada tujuan mencari uang awalnya. Iya gitu. Terus modal nggak ada. Nggak ada modal, nggak ada tekanan, nggak ada modal. Modalnya cuma bondo itu sama ya. Kalau sekarang bondo tuh lisensi ya? Pak, kan lisensi jadi SIM. Oh iya. SIM. Kalau kita mau jadi driver, meskipun ada SIM. Drivernya Pak Jokowi pun tetap pakai SIM. Nah itu jadi. Jadi menurut saya modal nggak ada masalah. Jadi apa salahnya kita mencoba? Karena segala sesuatu kita nggak tahu dari awal kita ini cocok atau enggak. Kita bisa bertahan atau enggak, pasti enggak tahu. Tapi kan ada pasti dalam perjalanan Ibu, berapa tahun Ibu di mana? Sekarang hampir 33 tahun. Wow, 33 tahun sudah melewati ulang tahun perak Bu ya. Iya. Itu pasti ada masa pasang surut gelombang Bu Tere. Kira-kira di di titik terendah apa yang biasanya Ibu lakukan, yang di mindset mungkin di kebiasaan. Maksudnya apa ya Pak? Pada saat mengalami tantangan titik terendah Bu Tere di dalam pekerjaan. Ya maksudnya gini Pak, kalau kita selalu harus berkumpul dengan komunitas gitu, dengan teman-teman gitu kan, artinya kita akan mendapatkan masukan, sharingnya teman yang mengalami kan tidak hanya sukses aja, tetapi kenapa dia sukses, ternyata di belakangnya dia mengalami juga tantangan dan kegagalan yang banyak. Nah itu perlu kita dengerin. Oh ternyata kita nggak perlu ada tantangan yang kurang bagus yang lagi menurun terus kita langsung mundur gitu. Lah kan kita ketinggalan sama yang tadi sukses tadi. Betul. Karena yang sukses itu juga mengalami kegagalan banyak tapi nggak kelihatan. Salah satu Ibu biasanya untuk melewati proses ujian atau tantangan-tantangan yang buat Ibu
down atau apa, salah satu ibu berada di komunitas yang positif ya. Iya. Itu memang kan pakar-pakar juga bilang begitu ya, kita ikutin aja gitu. Oh ya benar juga. Jadi ikutin mereka, dengar suaranya gitu. Dan kalau saya sih paling kalau misalnya merasa ada pasang surut itu disemangatkan. Disemangat. Jadi bukan di hasilnya, di semangatnya gitu. Kalau hasil itu kayaknya kalau kita jalan aja pasti ngikutin gitu, ada aja gitu kan. Nah, ini. Gitu. Jadi kalau semangat, nah itu yang buat saya yang penting adalah semangat. Semangat aktivitas kita itu. Kalau secara hasil sendiri pernah turun nggak dari target ibu? Hasil pernah Pak, pernah dong. Pernah pasti. Iya kan, pasti. Dan yang ibu lakukan adalah terus bergerak aja. Terus aja, karena itu tadi saya melihat memang kagak ada matinya. Asuransi itu benar-benar kagak ada matinya. Saya hanya menjiplak ini kalimat ini dari leader saya kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu. Kagak ada matinya. Kagak ada matinya. Orang Jakarta pasti. Iya. Benar tapi saya cuma jangan ditutup aja, emang ibu asik nih, Ibu Tera asik. Iya memang saya begini Pak, maaf. Iya, kalau nggak ngikutin ini. Saya tadi pingin ibu jangan serius-serius, biar ada guyonnya sedikit Bu Tera. Iya. Ya gitu Pak. Jadi kagak ada matinya itu bahasa kagak ada matinya, dan itu saya cuma dengerin, masa sih. Itu kan kata leader ya. Kata di leader tahun untuk, itu. Iya 20 tahun, kira-kira 20 tahun yang lalu. Itu dia nulis juga di majalahnya kita. Boleh gitu. siapa tuh? Kalau boleh tahu Bu? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey itu leader, salah satu leader saya dulu. Dan masih ada sampai sekarang juga. Tapi kalimat itu buat saya enggak melekat, bukan maksudnya masuk. Oh iya ya, memang kakak enggak. Tapi setelah berjalan ini ternyata terbukti. Oh iya ya gitu. Enggak ada matinya. Iya. Dan hari ini pun Bapak juga orang Malang Pak. Bukan? Ya, tinggal di Malang lama Pak. 96 Bu. 96. Nah, kenapa kita baru ketemu hari ini? Nah, itu salah satunya. Tapi itu salah satunya, bahwa kagak ada matinya. Kagak ada matinya. Iya. Jadi saya mau bilang saya udah nggak ada lagi nih, nggak bisa. Satu ruangan ini saya yang kenal cuma 2 orang kan. Iya. Ya yang lain saya nggak kenal. Bu driver sama. Iya. Itu apa? Iya. Jadi saya berarti peluang ini nggak ada habisnya. Dan saya tidak merasa bahwa Bapak kayaknya butuh, yang itu nggak butuh. Enggak. Menurut saya semua butuh. Yes. Semua butuh. Jadi bantuan dari tenaga asuransi itu masih sangat dibutuhkan Pak. Karena penetrasinya di Indonesia masih kecil. Saya masuk itu yang punya asuransi kira-kira cuma 4%, 4-5%. Hari ini 10% aja belum. Oh ya? Iya. Jadi kalau Bapak mau lihat peluang, kagak ada matinya. Kagak ada matinya. Ya, kalau secara ini research sih yang dari 240 juta 270-an Pak. Sekarang 270 juta jiwa. Iya. Berapa persen yang 10 itu terpaksa. Jadi angka 10% itu sudah dipaksakan. Sebenarnya nggak ada 10 gitu ya. Iya, nggak ada Pak. Mungkin malah dari industri itu saya lihat ada tulisan 7,8%. Itu. Berarti masih banyak masih banyak peluang, luar biasa. Masih banyak peluang. Jadi jangan menganggap secara ini ya, ini bisnis, ini kita mendatangkan bisnis, nggak usah. Orang yang perlu kita bantu itu masih banyak. Masih banyak. Bahasanya gitu ya. Iya, yang kita bantu, karena pekerjaan ini harus pakai hati buat saya. Kalau kita pakai konotasinya hanya kita mau duit nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Bagi saya nggak bisa. Itu nggak akan. Kalaupun bisa, kebanyakan komplain bakalan. Iya mungkin dan bakal menghancurkan sendiri bisnis kita sendiri. Iya itu. Jadi itu salah satunya. Iya. Ibu Manulife-nya di Malang cuman satu ya? Atau ada banyak agensi? Sebetulnya bedanya Manulife itu dari dulu itu bukan agensi. Jadi sistemnya brands. Brands ya? Bukan jadi, seperti beberapa nama yang lainnya. Nah itu tadi yang menunjukkan bahwa kami nggak perlu punya kantor banyak. Karena kantor satu saja tapi semua cabang bisa ada di situ. Satu untuk semua gitu. Satu untuk semua. Dan kami bukan hanya kantor cabang tapi kantor pelayanan. Sekarang di mana Ibu? Di Willis 12. Jalan Willis 12. Iya. Jadi kantor pelayanan tuh artinya kita nggak perlu tergantung pada satu kantor. Gitu. Jadi misalnya dari dulu kan di Willis Bu ya? Pindah-pindah Pak. Sudah dari Legend Sutoyo pernah, kemudian ke Jalan Ijen, kemudian. Tapi Willis yang terlama deh Pak. Paling lama ini ya. Itu tadi. Jadi kita bisa melayani semua nasabah seluruh Indonesia online.
Nah, kalau sistem agensi beda. Jadi kalau ini sistemnya branch. Branch ya. Branch. Berarti di setiap kota atau daerah ada satu branch. Ya, tidak semua kota, betul. tapi ada kira-kira berapa kota ya? Ada mungkin 20, 30 lebihan kota gitu Indonesia ya. sudah 30 cabang ya, berarti. Tapi itu maksudnya kita nasabah di Malang, Bisa, saat kita di Pontianak itu kita mau ke kantornya Pontianak gitu ya, bisa. Minta tolong saya dilihatkan data saya misalnya, atau saya bisa, Bu, ya? Ya, saya mau minta sesuatu, saya mau minta urusan klaim misalnya gitu ya. Jadi setiap kantor melayani. Nah, kalau gitu tuh saya nambah gali lebih dalam lagi, berarti itu nggak takut benturan dengan sesama marketing yang di daerah, umpamanya nasabah Ibu ada di Pontianak tadi. Ya. Ya, datang ke kantor Pontianak, branch ada di sana, tapi di sana juga ada marketing. Tiba-tiba kenalan terus. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah, nggak Ibu. masalah. Waduh. Ya, karena saya juga bisa dapat kan dari orang lain sama kan ya. Jadi kita nggak bisa membatasi itu. Lain kalau kayak perbankan ya, Pak. Perbankan itu kan memang nasabah sudah ada yang memaintain satu marketingnya gitu. Kalau asuransi kan nggak ada. Iya, betul. Nggak ada, itu sudah bebas terbuka gitu, Pak. Jadi potensi sikut-sikutan, rampasan nasabah bisa dong, Bu? Bisa, tapi kok saya nggak melihat itu ya. Kalau benturan pasti ada. Iya. Tapi kok saya nggak melihat istilah sikut-sikutan, karena Bapak ini baru bilang itu, saya baru mikir. Baru mikir ya. Kayaknya saya nggak merasa. Dan berarti nggak ada Ibu ngalamin. Saya nggak merasa itu. Karena ya harus saling mengerti gitu aja, saling mengerti. Jadi kalau ada orang yang kepinginnya ikut dengan orang lain, ya silakan, karena itu kan kepercayaan gitu kan, trust kan, trust ya. Jadi kalau ada orang yang sudah saya dekatin dan tidak mau dengan saya, artinya dia tidak trust dengan saya. Okay. Nah, itu nggak bisa dipaksa. Meskipun itu keluarga sendiri gitu ya. Tapi setiap orang mau ikut dengan siapa pasti punya reason di baliknya. Apapun reasonnya. Meskipun ini nggak saudara atau ini saudara, kenapa ikut sama orang lain. Karena saya juga pernah ngalami yang saudara saya aja nggak ikut sama saya, tapi dia bilang, sorry nggak ikut sama kamu, tapi karena saya ingin support dia gitu. Nah, buat saya dia punya niat baik kan, kalau dia mau support orang lain, apalagi ditambahi bumbu. Kalau kamu kan sudah cukup. Ya sih. Nah, berarti saya didoakan sama dia kan. Nah, saya terima gitu. Positive vibe loh, positive vibe banget, Bu Tere. Ya harus, Pak, kalau nggak gitu. Iya, kalau nggak gitu nggak bisa langgeng seperti sekarang. Iya, kalau nggak gitu nggak kenal Bapak hari ini ya. Makanya penting, Bu, dibalik keceriaan Bu Tere, ternyata benar-benar satu saya lihat tegas ya sama positive vibe-nya tuh. Sampai tadi mikir sikutan nggak sempat mikir ke sana ya. Nggak sampai mikir. Saya tadi mikir sikut siapa ya saya gitu, nggak kepikir. Yang tadi tuh ibarat kasih. Jadi ketakutan beberapa marketing kan gitu tuh. Iya. Jadi nasabah yang di luar Jawa sana ditaruh datang ke kantor orang lain walaupun satu bendera, kan dikhawatirkan adalah nasabah itu kemudian didekatin sama di approach sama. Ya, itu sangat mungkin, Pak. Sangat mungkin. Apalagi kalau ditanya, sudah dijelasin nggak sama Bu Tere tentang program yang ini gitu misalnya. Terus dia bilang belum. Ya, pintu masuk tuh. Dia jelasin kan. Nah, terus dia merasa iya perlu juga ya. Oke dah, saya ambil. Jadi 2 akun dia punya nih. 2 produk dia masuk, yang tadi sudah di Bu Tere, yang tambah di ini tambah produk yang baru lagi, di orang gitu. lain. Nah, itu kan feel free, Pak. Kan nggak ada itu batasannya. Oh, harus ikut dengan Bu Tere. Nggak ada, Pak. Pasti itu saya yakin, karena orang kebutuhan itu kan timbulnya nggak tahu kapan. Pas marketingnya yang di sana itu menjelaskan dengan benar dan timingnya pas dan dananya ada, langsung jadi, Pak. Karena itu kalau ditunda harus balik ke Jawa dulu, cari saya, atau malah menunggu saya kok nggak approach gitu ya, kok nggak dijelasin gitu. Malah nggak bagus juga buat tujuan kembali Ibu berbuat baik pada nasabah tidak tercapai karena dengan ruang tidak bisa bertemu sama Bu Tere tadi. Iya. Terus risiko udah jalan. Udah jalan. Kalau dia sampai menunggu, nah kalau ada perubahan di kesehatan dia sudah nggak bisa ambil. Iya, benar-benar Ibu. Gitu. Jadi inilah positive vibe yang Ibu lakukan selama ini. Ya. Saya belajar alami, Pak, ini kalau ini alami aja. Iya. Keceriaan tapi positive vibe banget. Iya. Terus sampai di titik ini, kalau boleh tahu Ibu sebenarnya keluarga dari Ibu sendiri, maksudnya saudara Ibu ada berapa sih, Bu? Saya 3 orang. Ibu sendiri ada 3. Saudara saya 3. Ibu yang kedua.
Oh, tengah-tengah. Tengah-tengah, ya. Semuanya pada saat awal Ibu asuransi dari keluarga Bapak Ibu apa sudah ada apa enggak Bu, apa namanya? Penolakan, oh ya sudah keluarga sendiri ya enggak? Dari orang tua? Kalau orang tua enggak. Orang tua oke-oke aja gitu, enggak masalah. Udah kasih kuliah hukum mestinya kan lawyer kan atau gimana kan? Iya Pak. Kan enggak kepikir, enggak sampai segitu. Dukung malah support. Ya enggak dukung ya dibiarin aja, boleh aja gitu, enggak masalah. Gitu. Keluarga semua di Malang, saudara-saudara? Iya, di Malang. Mayoritas Malang. Setelah proses Ibu proses sampai di titik ini, kira-kira teringat masa kecil Ibu, masa SD, SMP, sampai kuliah, memang saya layak kerja di insuran deh. Memang apa Pak? Memang pas kerja di insuran. Aduh, enggak terlalu melihat begitu, hanya karena waktu, karena apa ya, kondisi, karena saya sudah berkeluarga gitu ya Pak. Saya mau untuk apa, memulai pekerjaan lain yang harus terikat waktu kayaknya juga susah. Juga enggak gampang. Ada pameo atau apa ya, istilah kata-kata apa ya Bu Tere ya. Maksud saya kadang-kadang pas kita sudah sampai di titik ini, iya dari kecil saya nggak sadar kayaknya memang saya sudah di warming up, dibuat pemanasan, memang cocok jadi marketing saya ini. Oh begitu. Kadang-kadang gitu ada nggak Bu? Nggak punya pikiran kayak gitu? Nggak ada Pak, nggak ada. Jadi justru kalau saya ingat, saya selalu bilang banyak ke teman bahwa saya backgroundnya juga bukan marketing. Jadi kayaknya orangnya juga bukan orang marketing. Saya tahunya begini, pada suatu hari di tempat pekerjaan yang lama itu, si bos itu salah satu ya, pokoknya bos-bos itu bilang saya disuruh melayani pelanggan. Jadi kalau ada pelanggan datang, saya harus menemui dan menjelaskan yang gitu. air conditioner. Iya. Dianggap mungkin Pak, saya kan nggak tahu apa pendapat mereka, tapi mungkin saya orangnya juga suka bergaul, ceria. Saya ya suka apa orang Jawa bilang ngomong lah, blater lah gitu ya. Mungkin dianggap ini bisa nih ngelayani nasabah kan gitu, ngelayani pelanggan. Tapi ternyata pada saat saya melayani itu saya sendiri nggak nyaman, nggak bisa gitu. Apa yang saya jelasin, saya nggak berhubungan dengan apa yang nggak saya nyaman karena posisi saya merasa diri jadi admin, karena tidak mengerti. Jadi harus saya menjelaskan sesuatu yang saya nggak paham gitu. Okay. Dari situ saya melihat bahwa, terus akhirnya saya mundur tanpa ngomong apa-apa, pokoknya nggak lagi melayani pelanggan gitu kan. Mungkin saya dites secara alami, tapi akhirnya ternyata kok nggak bisa kayaknya. Ya nggak ada pernyataan khusus kok. Saya ditempatkan di sini nggak ada seperti itu. Nah, tapi dari kuncinya itu saya baru tahu bahwa ternyata segala sesuatu bisa atau tidak itu harus dikasih dasar dulu. Dikasih dasar. Ini saya nggak dikasih dasar. Iya betul. Jadi nggak dikasih knowledge ya. Nggak dikasih dasar, hanya kelihatan kayaknya ini suka ngomong, biarin ngomong aja sama pelanggan. Tapi kita nggak punya dasar pengetahuannya itu nggak ada semua, nggak bisa Pak. Jadi saya balik lagi ke insurance. Ada orang bilang nggak bisa, enggak. Saya bilang mau belajar atau enggak, gitu. Waktu selama berkeluarga dari kecil dibilang orang tua, memang Ibu mohon maaf nih, memang blater sama sesama teman dari kecil. Ya SD, kayaknya begitu. Cuman saya merasa perbedaannya waktu saya ikut masuk di asuransi dan sebelumnya, bedanya kalau saya nggak kenal, saya nggak akan nyapa, saya nggak akan berusaha untuk berbicara. Kayaknya enggak. Jadi kelihatan modelnya itu ya diem aja gitu, nggak terlalu lebih mendahului ya. Enggak. Tapi kalau sudah kenal terus jalan akrab gitu ya. Itu kayaknya gitu, rame gitu, bisa rame. Iya. Kalau di tongkrongan kecil yang paling rame Ibu kayaknya. Saya nggak ingat kalau soal Kalau di rumah sama saudara-saudara, kakak, adik hampir sama lah Pak. Hampir sama. Iya. Semua rame kayaknya nih. Iya. Suka rame, suka ngomong semua. Gitu. Saudara-saudara bisnis. Ini nih. Oh, selamat Bu. Congratulations on your achievement. MDR itu apa? MDRT itu Million Dollar Round Table. Wow. Nah, itu sebuah organisasi perkumpulan agen-agen asuransi sedunia. Benderanya apapun bendera? Iya, apapun. Kalau sudah masuk ke situ sudah nggak lihat bendera. Tidak lihat bendera, Bu. Ya. Wow. Iya.
apa namanya, di Ibu apa top agent, top AP bisa di AP itu nilai nominal itu dalam dunia asuransi pakai apa namanya istilah APE gitu. Jadi premi yang diekuivalenkan secara tahunan berapa gitu. Terus ya tadi sebelumnya bentar. MDRT? MDRT. Ini apa, Bu? Itu nilai berapa miliar yang masuk ke tim saya gitu. Ini miliar apa 982 juta? Miliar. 982 miliar. Sorry, juta ya. Juta. Jadi hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar dalam setahun atau? Dalam setahun. Dalam setahun kan itu dibagi-bagi, Pak. Jadi tim saya tuh terbagi-bagi ada akumulasi dari tim ini, Bu ya? Enggak, itu masih tim scope saya sendiri yang direct. Nanti masih ada lagi tim yang non direct. Tim lagi pengembangan saya gitu. Kalau di total semua ya mungkin 5M lah totalnya. Gitu. Ini dibandingkan dengan semua agen-agen itu tim ya, Pak ya. Jadi tim kita itu punya tim-tim ya satu. Jadi itu ada Malang Champions, ada Malang Victory gitu. Ada saya punya Malang Victory, Pak. Gitu satu. Victory kan kemenangan. Iya. Kita berdoa untuk semua sama-sama menang. Coba next yang tadi yang pertama beda. Kalau ini untuk dunia ya. Tadi MDRT itu dunia. MDRT dunia ya. Kalau ini sudah artinya kita punya apa namanya? Kita ini diakuin secara internasional. Iya. Oh, jadi ada asosiat sendiri para asuransi sedunia. Iya. Yang namanya MDRT. Dan itu memang sudah didirikan puluhan tahun yang lalu, Pak. Jadi anggotanya ini yang pertama itu kira-kira sudah umurnya mungkin 85, udah ada yang hampir 100 mungkin gitu yang bisa masuk ke situ. Dan konteks dunia Ibu sudah masuk achievement. Itu ada rankingnya atau pokoknya achievement? Jadi itu dihitung dari GDP-nya Indonesia kan gitu. Jadi tiap negara beda-beda nilainya. Ya, jadi kalau di Indonesia itu targetnya sekitar 600 juta. Kalau udah bisa masuk ke arah 600 juta secara pribadi bukan tim, maka baru boleh menjadi membernya MDRT. Iya. Gitu. Jadi kalau sudah kumpul di sana itu kita udah kumpul jadi satu segala bendera seluruh negara di dunia. Wow. Gitu. Selamat loh Bu, selamat sekali lagi. Selamat Bu. Yeah. Ini pantas Victorian. The Victorian. Pemenang kan. Iya. Ada lagi. Waduh. Kalau banyak semua nih. Kalau ini pribadi, maksudnya kalau ini punyanya Manulife gitu. Kalau tadi MDRT bukan punya MDRT punya dunia dengan segala bendera. Iya. Kalau ini pure hanya untuk kalangan Manulife. Ya. Gitu. Signature Superstar 2022 ya. Iya, kemarin. Jadi produksi pencapaian di tahun 2022. Yang kembali ke yang MDRT, Ibu sudah pernah pertama kali gabung MDRT? Itu baru tahun 2016. Oh. Jadi setelah 25 tahun join di Manulife, saya baru merasakan pertama kali itu setelah 25 tahun itu. Wow. Gitu. Bukan tepuk tangan itu, Pak. Kenapa, Bu? Pertanyaannya kenapa baru masuk 25 tahun? Iya. Ya, itu benar. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang, Ibu? Karena memang itu tadi. Kadang kita itu perlu memang tahu saja bisa. Tetapi kita juga perlu tahu lebih banyak. Nah, untuk tahu lebih banyak supaya bisa termotivasi itu memang perlu ada orang lain yang mempengaruhi kita. Menurut saya begitu. Karena itu hasil adalah pengaruh dari leader. Yang leadernya kan berganti-ganti gitu kan. Nah, kebetulan leader yang satu itu memang pernah MDRT. Jadi dia bisa cerita tentang MDRT. Kemudian kita bisa terinfluence. Jadi semua dipengaruhi sama dia. Perlu kita ini sebagai seorang agen asuransi harus pernah tahu tentang MDRT. Artinya Ibu pernah berada di titik zona nyaman ya? Ya, yang enggak pikir itu sudah enggak mikir aneh, yang penting sudah duit sudah dapat, manfaat nasabah sudah dapat, apalagi sih kan gitu ya. Iya. Ternyata saya lama-lama jadi terpengaruh. Pertama biasa aja, tapi lama-lama saya pikir kalau saya suatu hari ternyata sukses di luar dunia asuransi kan bisa, Pak. Ternyata saya jadi partner bisnisnya Bapak di sini misalnya amin. Akhirnya saya enggak di Manulife lagi gitu. Nah, pada saat saya lebih sukses di sini misalnya, itu saya nggak bisa mendaftar ke situ.
saya mau hadir nih, saya kebetulan punya duit banyak nih, saya mau hadir bayar sendiri ke situ kan, itu saya nggak bisa. Oh gitu. Jadi hanya bisa kalau kita masih sebagai seorang agen asuransi dan bisa menjual sendiri, bukan karena tim. Itu baru boleh hadir di situ. Jadi di sana nggak ada kehadirannya, bisa hadir karena dia berhasil sebagai seorang leader, nggak ada. Hanya sebagai produser, siapapun dia. Gitu. Pencapaian pribadi. Nah itu saya menjadi terpengaruh, kepingin tahu gitu, pingin tahu ada apa sih di sana, ngapain gitu kan. Saya sudah puluhan tahun di asuransi. Apa yang kurang? Kenapa harus ke sana? Bayar pula. Buat apa gitu loh, saya bilang gitu. Pas makanya, sudah di sana dari sejak 2015 apa yang Ibu rasakan? Ya setelah di sana pertama kali saya baru merasakan ternyata profesi saya ini sangat berharga. Itu di sana. Saya merasa orang lain mungkin asuransi biasa kita dipandang sebelah mata, Pak. Yeah. Agen asuransi itu nggak enak, Pak. Kita dipandang sebelah mata gitu. Tapi sampai di sana saya merasakan bahwa profesi ini sangat berharga. Sangat berharga, dan saya merasakan pasti saya masih dibutuhkan banyak orang gitu, karena harus menyampaikan, mengedukasi dengan benar. Itu titik keyakinan Ibu sangat berharga itu Ibu semakin ditebalin pada saat di situ, Ibu gabung di sana. Iya. Dan itu karena berkumpul dengan 15.000 orang sedunia, dan itu pun masih ada yang belum bisa masuk. Jadi waktu kita pendaftaran itu kan ada limitnya, cepet-cepetan masuk, Pak. Untuk mendaftarkan itu kan harus mengisi data, kemudian harus lengkap semuanya sampai membayar. Kita harus bayar sendiri. Meskipun ada support dari perusahaan, tapi perusahaan tidak boleh ikut membayarkan. Kita harus bayar sendiri, harus pakai kartu kredit, harus bisa. Oh, enggak bisa. Iya. Enggak bisa. Jadi harus itu sendiri semua. Jadi karena kecepatan itu berlomba seluruh dunia ini cepet-cepetan. Nah, begitu sampai 15.000 berhenti. Nah, sampai di situ saya melihat bahwa ternyata kita yang dipandang sebelah mata ini segini banyak loh. Secara dunia. Di Malang sini ada beberapa yang sudah MDRT, Bu? Banyak, Pak. Sudah cukup lumayan. Banyak. Iya. Jadi sudah mulai. Jadi begitu saya mendapatkan MDRT itu saya juga mempengaruhi teman saya. Mempengaruhi tim saya, karena saya juga dipengaruhi orang. Iya. Jadi bagi saya berarti saya harus mempengaruhi orang lain. Mempengaruhikan ini baik juga kan. Iya, gitu. Jadi kenapa orang lain nggak dapat? Mungkin nggak ada yang mempengaruhi. Gitu. Iya, betul itu. Itu jadi saya merasa sama seperti apa Ibu ngalamin selama ini 25 tahun. Iya. Dan sampai sana baru kan itu hanya sekolah. Sampai di sana itu hadir di situ 3 hari atau di negara mana, Bu? Waktu itu harus Amerika. Oh, Amerika. Harus Amerika. Nah, dalam 4 hari atau 3 hari lah yang totalnya itu di 3 hari, yang 1 hari itu hanya registrasi atau semacam nggak formal lah. Itu 3 hari full itu kita sekolahnya mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8, 5 sore. Dan itu kita diperhatikan, kita nggak punya akses ke sana karena kita misalnya nggak lolos, tapi pura-pura datang ke sana juga nggak bisa. Karena dikontrol semua. Sudah ada, dikontrol, iya. Ada prosedurnya untuk itu. Gitu. Nah, itu yang membuat saya di sana juga belajar banyak. Ternyata di MDRT itu tidak diajarkan untuk investasi yang sekarang lagi banyak komplain orang nih. Ini nggak ada. Abis ini padahal saya mau nanya itu. Nah, benar. Dan itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak diajarkan untuk itu. Yang diajarkan dalam 3 hari full itu hanya tentang proteksi, tentang bagaimana kita menolong orang. Kita memberikan edukasi yang benar. Bagaimana kita ditolak orang tetapi kita ternyata dicari orang saat klaim. Bagaimana kita membantu orang ternyata pada saat dia ditinggal oleh kepala keluarga, kita bisa memberikan bantuan yang lebih daripada orang lain, bisa memberikan kelanjutan kehidupan anak-anaknya. Bagaimana orang sakit ternyata begitu sakit, maka tragedi, bencana keuangan keluarga itu terjadi. Nah, kalau nggak ada proteksi itu benar-benar bencana, Pak. Dan itu yang kita bisa bilang bangkrut, yaitu bangkrut beneran. Nah, itu ternyata dengan adanya hal ini membuat saya nggak ada peduli dengan penolakan gitu. Karena yang nolak mungkin juga lagi sakit, makanya dia mencoba menolak saya gitu ya. Biasa saja kita nggak tahu, Pak. Jadi saya menempatkan diri saya dan tim saya kasih tahu bahwa kita bukan sales. Jadi kalau memang bergabung join, hilangkan pikiran bahwa kita adalah sales asuransi.
bukan. Bagi yang cukup mengetahui tentang literasi keuangan ya, banyak Pak. Maksudnya gini, bagi yang cukup tahu tentang literasi keuangan, sebenarnya ada beberapa hal di diskusi kami tersendiri tentang unit link. Itu sebenarnya problematik Ibu sebenarnya. Ya kenanya dampaknya salah satunya kan kemarin ya. Gimana Ibu menanggapi tentang itu Bu? Itu tadi Pak. Itu saya sudah dari dulu sudah merasa ini bom waktu. Nah ini bomnya keluar. Dan itu terus terang ya amit-amit sampai hari ini saya kecil sekali untuk urusan komplain ini. Karena memang karena Ibu dari dulu sudah nggak terlalu menawarkan produk. Menawarkan banyak banget. Sampai hari ini saya masih jual. Masih jual unit link. Jadi saya harus mengikuti kebutuhan orang. Butuhnya di mana? Kita nggak bisa paksa yang tidak unit link, nggak bisa. Karena kalau orang butuhnya ini larinya harus yang ini nih, gitu. Karena dananya cuma sekian, larinya harus ke sini nih, gitu kan harus ada tuh Pak. Nah, tapi Manulife itu membantu banyak terhadap agent. Salah satunya adalah dia mengawasi, membatasi, yang merupakan kadang-kadang ada agent merasa kok nggak boleh gini gitu kan. Tapi itu salah satu pengamannya. Salah satu yang membuat kita mengurangi resiko kita dikomplain orang. Sudah ada product knowledge untuk supaya tidak. Kalau product knowledge itu pasti Pak, kita akan pasti sudah dikasih tahu. Ini pembayarannya jangka panjang loh ya. Ini bayarnya cukup lama loh ya gitu. Jadi ini nggak ada loh pembayaran cuma 5 tahun, ini cuma 10 tahun nggak ada loh ya. Nah itu kan lisan. Tetapi secara ini ya misalnya penyampaian proposal gitu. Penyampaian proposal pun sudah dibatasin. Kita sendiri sudah dikunci untuk membuat proposal harus sesuai dengan yang diminta perusahaan. Jadi kita nggak bisa mengata-atik, mendelete, kemudian memodifikasi gitu, nggak bisa. Menurut Ibu unit link itu aman? Unit link itu bagus Pak. Karena kalau kita mau punya asuransi yang bisa menjaga premi kita, itu sebetulnya di unit link. Tapi penyampaiannya ini loh Pak, yang kadang-kadang bukan ke situ. Penyampaiannya adalah ini loh investasi yang bagus, bukan. Jadi itu yang keliru. Ya, jadi kalau unit link itu adalah kita produk asuransi yang kita dibantu untuk menjaga preminya supaya ada yang menghandle. Kalau nanti suatu hari kita kelupaan bayar, kita nggak bisa bayar, kita ada keperluan bayar yang lain. Diambil gitu. Dulu dari uang yang dari dalam. Itu, jadi kita punya dana di dalam. Jadi dana kita di dalam untuk auto debit. Nah itu sebenarnya seperti cadangan premi kita. Cadangan premi kita. Iya. Ya, bisa dibilang gitu ya. Iya, tapi bukan berarti mencari keuntungan. Karena kan secara kalau dibicara keuntungan NAV sekarang udah pada turun ya. Oh iya, kalau itu kan jelas Pak. Nah itu kan memang kita sudah dari awal itu sudah harus menyatakan bahwa ini bukan kepastian. Ini kan andaikan 5%, andaikan 10%. Jadi andaikan itu harus digarisbawahi terus gitu. Jangan bilang kalau yang ini punya literasi keuangan udah cukup ngerti sebenarnya Bu, tapi yang kasihan yang masyarakat yang nggak terlalu ngerti akhirnya. Tapi juga banyak orang yang nggak terlalu paham Pak. Iya maka dari itu. Apalagi petugasnya ngomongnya bicara konteksnya investasi, bukan seperti tadi Ibu maksudkan. Bukan, ya. Jadi sampai hari ini masih tetap orang kalau kita nawarin saya tidak mau ikut asuransi. Kenapa Pak? Rugi. Iya, akhirnya ada pengalaman yang rugi. Gitu, iya. Terus saya bilang loh Pak, kok bisa rugi? Iya. Saya ditawarin begini, tapi kenapa uangnya cuma segini? Loh Pak, itu berarti dia tujuannya investasi. Karena yang di petugas ngomongnya investasi. Iya, terus saya tanya lagi Pak, nah, kemudian saat Bapak ambil asuransi apakah memang tujuan Bapak cari untung? Saya tanya gitu. Loh, memang saya ditawarkan untuk yang keuntungannya begini. Karena nawarin dulu gitu yang kan? awalnya. Iya. Nah, jadi kalau mungkin boleh saya tambahkan Pak. Jadi membeli asuransi itu sebetulnya tidak akan bisa cari untung. Tidak akan pernah untung Pak. Tujuannya proteksi sebenarnya. Tujuannya beli manfaat Pak. Nah, kalau dia nggak jelas lagi, biasanya saya kasih tahu lagi. Jadi contohnya Pak, seandainya Bapak membuka sebuah rekening di bank, kemudian Bapak bilang rekening yang satu ini saya jangan diberi ATM. Ya ini khusus nih, buat apa? Tolong auto debitkan buat bayar air, listrik, telepon gitu kan. Jadi jangan boleh saya ambil hanya untuk ini. Nah kira-kira pertanyaannya Pak Imam, rekening itu bakalnya tetap jumlahnya pasti atau berkurang? Nah itu sudah kita pertanyaan sampai di situ aja. Nanti langsung saya bilang, ya itu tadi Pak unit link. Tidak akan pernah naik. Dia akan tetap atau berkurang. Tetap pun karena hasil investasinya tinggi. Tapi kalau berkurang pasti Pak itu buat beli manfaat. Iya. Nah, jadi sekali lagi jangan itu. Nah,
kalau tetap mesti ngotot, nah memang tapi kan saya harus begini, harus untung gitu kan. Saya bilang, Pak, kalau mau saya kasih tahu Pak caranya untuk beli asuransi pasti untung. Gitu. Gimana? Nah, caranya Bapak harus beli asuransi 1 hari sebelum meninggal. Gitu. Oh iya. Ya, udah. Itu nasabahnya marah nggak betul? Enggak, sama ketawa dulu dong, Pak. Iya. Doain saya meninggal nih kan gitu biasanya. Iya. Atau sebelumnya 1 hari sebelum sakit, Pak, gitu. Tapi saya kasih catatan loh, Pak ya. Bapak mau beli seperti itu juga nggak dibayar. Kalau 1 hari sebelumnya pasti nggak dibayar. Nggak dibayar. Iya, Benar. Karena itu kan sudah, kecuali kecelakaan. Amit-amit ya. Ya, kecuali kecelakaan nggak bisa. Kalau kecelakaan itu masih diberikan toleransi tingkat tinggi, Pak. Iya pasti. Itu pasti kan bisa terbayar. Major, ya, iya, beda ya. Gitu. Jadi unit-link sampai hari ini tetap bagus, buktinya loh, Pak. Banyak orang yang tertolong, tapi kan nggak bilang. Jadi kalau dia lagi pergi ke luar negeri belum bayar premi kan, lupa. Belum ke cover ke debit. Ke cover sendiri, iya. Debit, ya, Bu, ya. Jadi sampai ada yang lupa, loh saya masih punya asuransi, masih gitu. Ini sudah nggak bayar 4 tahun gitu. Ternyata meskipun nilai investasinya saldonya kecil, ternyata dia sakit tercover, Pak. Kalau di bendera lain kayaknya ada yang belum tercover ya, fokus di unit link. Gitu. Enggak, Pak, sama. Enggak ya? Sama. Menurut saya sama. Jadi kalau saya berhadapan dengan orang dan orang bilang saya beli di perusahaan A gitu kan, rugi saya gitu. Saya netralkan dulu. Sebetulnya enggak, sama aja. Saya enggak akan bilang makanya Pak beli di saya. Enggak. Jual kecap jadi enggak usah. Gitu. Karena tadi pagi pun saya masih bertemu dengan nasabah dan nasabah itu sudah punya dari asuransi lain. Dia bilang, "Saya takut loh dengar suara-suara ini saya udah mau berhentiin. Yang di perusahaan satunya udah minggu lalu saya stop, sudah saya berhentiin daripada nanti kesulitan. Yang ini belum nih, gitu kan." Saya bilang jangan dulu, Bu. Jangan dulu diberhentikan, gitu. Jadi tolong diperiksa dulu. Kalau Ibu mau menggunakan saya sebagai teman, mari saya mau bantu. Nanti kita review, Pak. Review polisnya Ibu. Kira-kira ini masih perlu diteruskan atau enggak? Saya juga enggak bilang jangan terus ya, tapi kalau memang enggak mau diteruskan ya boleh, tapi jangan buru-buru. Dilihat dulu manfaatnya seperti apa. Iya. Tapi kalau itu memang manfaatnya masih bagus, jangan keburu karena Ibu begitu menghentikan, Ibu mau masuk lagi, Ibu harus ikut ini loh, investigasi ulang. Iya. Terus maaf, saat ini Ibu sehat, Bu? Saya bilang sehat, dia bilang gitu kan. Saya tanya lagi, Ibu sering medical check up? Ya, misalnya dia jawab, ya baru aja, atau saya setengah tahun sekali, atau setahun sekali. Nah, apa yang Ibu perhatikan? Saya tanya gitu. Kalau Ibu memang rajin check up, kenapa kok rajin ya? Saya aja enggak gitu kan. Apa yang Ibu perhatikan? Saya bilang gitu. Ya biasa toh, kolesterol, ini gitu. Nah, bagaimana Pak Ibu hasilnya? Yang ada bintangnya yang mana? Biasa kan, kolesterol kan gitu. Nanti itu asam urat kan gitu. Nah, berapa Bu? Saya tanya. Sedikit kok. Cuman sedikit. Berapa Bu kira-kira? Batasnya berapa sih Bu? Nah, batasnya kan 200. Ya cuman 250 lah misalnya gitu ya. Nah, saya bilang nggak bisa. Jadi Ibu saya sarankan. Andalannya obat berarti Ator. Iya toh. Nah, Ibu minum obat. Iya, tiap hari minum obat. Udah. Jadi saya bilang, nah saran saya polisnya Ibu jangan sampai diberhentikan. Karena Ibu mau keluar masuk lagi dengan saya pun mungkin sudah bisa ditolak. Nggak bisa gitu. Jadi hati-hati jangan. Nah ini tadi ini dia telepon. Jadi punya saya ternyata begini-begini. Oke Bu, jangan diberhentikan. Tetap jalan, itu bagus. Tapi nggak apa-apa ya perusahaannya. Saya bilang setiap perusahaan asuransi baik. Yang nggak baik kan cuma penjelasan saja. Penjelasan awal dari oknum-oknum tersebut. Iya, jadi tapi kalau manfaat semua pasti bertanggung jawab. Nggak mungkin. Semua perusahaan asuransi punya niat baik untuk bayar klaim. Tujuannya adalah bayar klaim. Jadi menurut saya setiap asuransi pasti punya tujuan yang baik. Jadi kita jangan keburu-buru. Buru-buru diberhentikan takut padahal lusa dia sakit. Nggak tercover loh. Terus siapa yang mau bantu? Uang yang tadi dicairkan bisa nggak cukup. Gitu. Karena biaya lumayan tinggi. Karena inflasinya rumah sakit tingkat tinggi. Inflasinya. Jadi inflasinya rumah sakit Pak. Iya. Jadi rumah sakit biaya kesehatan itu inflasinya lumayan. Per tahun berapa persen ya? Saya kurang jelas kalau angkanya ya Pak ya. Tapi artinya saya lihat kamar aja. Kamar yang sama, saya tahu soalnya kan ada keluarga yang pasti, sakit itu kan ini waktu ini 450.000 gitu kan. Padahal satu bed ya, ada yang jaga. Naik lagi jadi 600, naik lagi. Hari ini 1 juta.
Saya lihat kamar yang sama itu. Kamar yang sama, 1 juta. Jadi ternyata di rumah sakit itu nggak pernah ada sale, Pak. Nggak pernah kan ada sale. Kalau Matahari masih sale. Tapi kalau ini rumah sakit nggak ada yang sale. Nggak ada diskon ya, Bu. Terus ya? nggak ada minggu ini buy one get one free gitu kan nggak ada, Pak. Iya, Ayo masuk rumah sakit gitu nggak ada, Pak. Iya, kayaknya cocok timeline ini. Rumah sakit ada diskon nggak ya? Nggak ada. Iya sih. Nah, jadi tapi sakit. Kita kalau mau beli sesuatu kan, aduh jangan dulu, Pak. Mungkin bulan-bulan depan, Pak. Nanti kalau bonus saya keluar gitu kan. Tapi kalau disuruh dokter, hari ini langsung ya, masuk ya ngamar. Nurut, Pak. Nggak ada yang bilang bulan depan aja ya, Dok, gitu ya. Nggak ada. Nah, dari situ kita melihat bahwa peluang di industri asuransi itu kagak ada mati. Kalau sama dokter pernah bulan depan bisa, Bu? Ini Pak, gimana? Ini gue sedikit, Bu. Iya. Bu Tera pernah nggak menolak suruh bulan depan sama dokter? Kira-kira dokter mana, Bu? Dokter apa ya, Pak ya? Dokter kalau kesehatan pasti nggak bisa nolak, Bu. Ada dokter yang bukan kesehatan, Bu. Dokter apa, Pak? Dokter kecantikan. Oh gitu ya, Pak ya. Pasti nunda dulu kadang-kadang ya. Enggak ya, Bu. Dokter mau ada tindakan apa? Oh ya. Oh ya, bulan depan aja ya. Bulan depan aja fillernya. Bukan gitu, Bu ya? Nunggu suami dapat Jadi dokter yang bisa ditolak dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Kalau kesehatan ya susah ditolak. Iya. Ya itu tadi. Dan kecantikan nggak ada asuransi, Bu ya? Nggak ada, Pak. Nggak boleh. Nggak di-cover kan? Sedangkan kecelakaan aja, kalau dia mau operasi plastik untuk hanya mempercantik itu nggak di-cover. Nggak di-cover. Kalau untuk apa perbaikan jadi kecantikannya karena perbaikan dari kecelakaan misalnya robek dan lain-lain bisa. Oh, itu baru di-cover. Baru. Tapi karena kecelakaan. Iya, gitu. Itu tadi, Pak. Iya. Positive vibe loh, teman-teman Victorian semuanya. Iya. Sampai tadi mengajarkan teman-teman marketing untuk tidak mesti menjelekkan, untuk kalau kita mau pingin sell, mengenalkan dan menjual produk kita tanpa harus menjelekkan produk yang lain. Itu pasti, Pak. Itu kan kita juga sudah di brainwash sama perusahaan. Kalau Manulife memang di brainwash dari dahulu kala itu harus. Tapi kan itu tergantung personilnya. Betul. Gitu kan. Tapi bagi saya ya, saya juga enggak pengen gitu dijelekan orang. Enggak beli sama saya enggak apa-apa, tapi enggak usah dijelekan. Jadi saya juga enggak pengen menjelekan tempat lain. Tapi sebelum Ibu menjelaskan itu tadi, yang barusan ini, tadi Ibu sudah menceritakan dengan sadar tidak sadar Ibu sama sekali tidak menjelekan. Makanya dari awal saya selalu bilang positive vibe yang Ibu tularkan hari ini di kami. Tapi saya juga berusaha untuk berteman dengan perusahaan asuransi lain. Jadi, tentu. Ya. Untuk menambah wawasan literasi. Benar. Karena kita kan nggak tahu kebutuhan kita. Betul. Waktu berubah, kondisi berubah. Jangan sampai kita seolah-olah merasa sudah bisa semuanya. Iya. Nanti suatu hari kita mau butuh ke lain tempat, kita sudah tidak ada tempat. Iya. Padahal semuanya tidak ada yang abadi kan. Betul. Ya. Bu, nggak sadar Bu ya? Loh, ya. Asik gitu. Kira-kira pesan-pesan buat teman-teman Victorian, apalagi marketing, apa Bu? Ya kalau marketing ya kita memang harus mengerjakannya itu dengan pakai hati. Itu. Jadi beda kalau kita pemahamannya pakai hati mungkin beda gitu ya, daripada hanya semata-mata cari uang gitu. Jadi pelayanan kepada nasabah itu penting gitu kan. Jadi nasabah Victory ya Pak ya. Jadi kalau Victorian Bu, kita bukan Victorian. bisnis, kita ini podcast Bu. Oh Victorian ya. Jadi kalau kita juga melayani dengan baik kepada banyak orang akan membina hubungan dengan kita itu kan jangka panjang. Yes. Jadi nggak perlu dengan melulu karena pekerjaan ini. Tapi kan suatu hari kita juga ada kepentingan lain yang kita masih tetap punya komunikasi, kita masih berrelasi dengan banyak orang, itu saya rasa perlu. Apalagi kalau masih muda ya Pak ya, jadi masih kebutuhannya jangka panjang. Oh ya, saya lupa Bu, sebelum saya menutupin, kira-kira dalam proses struggling Ibu, survive Ibu kan pasti berkeluarga nih. Ini bagi ibu-ibu muda yang di luar sana, gimana Ibu bisa membagi waktu? Nah itu tadi kelebihannya kalau dengan pekerjaan seperti saya ya pasti bisa. Hanya dengan bekerja yang jadi kalau dengan bekerja seperti ini kan nggak terikat waktu Pak. Business owners semacam gitu. Sebetulnya ini business owner Pak. Terus kita sudah punya franchise-nya jelas. Yes. Background-nya jelas. Jadi kita nggak perlu lagi memperhitungkan. Dan nggak perlu modal. Nggak perlu modal. Terus nggak ada ruginya. Pengetahuan nambah. Kemudian bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja. Pergaulan jadi banyak. Iya pasti. Kemudian pengembangan diri pasti ada. Pasti pengembangan betul. diri.
Karena banyak bergaul, banyak bertemu orang banyak belajar, pasti itu Pak. Terus kita bagaimana melayani orang itu kan kita harus mengesampingkan egonya kita. Iya. Harus itu. Kalau begitu kita mementingkan diri sendiri, pasti kita nggak akan lama, nggak bisa. Dan itu nggak enjoy lagi udah. Dan Ibu di Manulife Malang sebagai brand kepala. Kalau di asuransi di Manulife ini kan sistemnya berjenjang gitu Pak, ya kan kita semua ditumbuhkan. Jadi kita semua di maaf Pak. Ya. Jadi kita dipaksa untuk ini benar. Ya, ada Bu. Waktunya Pak. Waktunya Ibu. Dari tadi saya nawar Bu ya. Enak Pak. Saya takut kalah sama senior ini. Kira-kira kenapa Bu? Apa Pak tadi Pak? Bentar. Berjenjang karir. Ya, jadi kalau di Manulife ini kan kita mengarahkan semuanya untuk dipromosi. Jadi malah kalau di perusahaan kan beda Pak. Di sebuah perusahaan kan kita baru bisa dipromosi kalau atasnya itu leadernya itu sudah naik atau ya pindah atau bagaimana. Berarti ada ruang untuk kita promosi ya. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini diarahkan semuanya harus dipromosikan. Jadi kita diajarkan untuk mengerti bahwa bisnis untuk jangka panjang kita harus memang mengembangkan diri, mengembangkan tim. Kita harus bekerja dengan banyak orang, tidak bisa bekerja sendiri. Karena biar kita nggak ada ketergantungan dengan diri sendiri gitu. Karena kalau kita misalnya ahli masak, chef terkenal, tapi kan tergantung kita. Nah kita harus buka cabang kan, buka franchise lagi kan. Nah bagaimana caranya kita harus menduplikasi. Selama 30 tahun di Manulife sempat buka bisnis sendiri Bu? Oh tidak. Kenapa? Hanya ini aja. Nggak ada waktu Pak untuk lainnya. Nggak ada waktu. Jadi kan harus dengan keluarga juga. Satu hari juga sudah ini aja yang dipikirkan. Itu mungkin ya Bu ya. Berarti itu mungkin pesan semua beberapa motivator orang-orang hebat. Fokus ya. Ya memang harus fokus. Harus fokus. Dan lagi itu tadi Pak, sekali lagi kalau di mana yang Bapak tanyakan tadi itu kita hanya levelnya itu berjenjang 3 layer gitu. 3 layer dan semuanya diharapkan untuk bisa langsung promosi. Jadi tidak dihalangi, malah diarahkan untuk mengetahui, karena kita untuk menembus penetrasinya tadi pasti kita butuh banyak Pak. Iya. Jadi ya saya berarti kalau Bapak ada orang yang juga bisa Bapak arahkan ke tempat saya juga saya terima kasih Pak. Oh iya. Karena kami masih butuh Pak mitra bisnisnya, nggak ada habisnya Pak. Umur saya nambah terus kan, nggak mungkin saya bertahan. Marketing tiada hentinya ini. Ibu-ibu senior saya belajar Bu. Ya Pak, kan kita juga harus bantu orang lain. Kalau dia membutuhkan tantangan baru kan. Cocok nggak tahu Pak, tapi kan banyak orang juga ada yang butuh tantangan baru, ruang baru gitu. Kayaknya Bu driver juga bagian dari timnya. Iya. Bu. Iya. Nggak ada driver itu saya nggak bisa sampai sini Pak. Ini nepotisme yang positif ya Bu ya. Iya. Jadi sudah lama juga Bu. Sudah berapa tahun ya? Sudah masuk MDRT belum? Harus dong. Sudah pernah 1 kali. Alhamdulillah. Iya. Jadi nggak sia-sia jadi driver. Iya Pak. Karena driver kan harus mendalami ilmunya. Betul. Supaya ini setirnya sama kan? Sama. Gitu. Iya. Jadi buat para Victorian penasaran kan sama drivernya Bu Tere? Iya. Tunggu datang ke Willis. Gitu Pak. Jadi gitu. Itu ya mungkin kadang-kadang perlu Pak, karena orang melihat asuransi itu kan masih masih sebelah mata beneran gitu, ini mungkin dari salah satu jendela kecil di Malang kami Bu untuk menjelaskan bahwa asuransi sebenarnya penting. Penting dan sekali. itu proteksi, bener, bukan Pak. Mendoakan untuk aneh-aneh, enggak, lebih ke proteksi, menjaga-jaga gitu kan Bu ya. Maaf Pak, mendoakan apa Pak? Ada tanda kutip Bu, kadang-kadang proteksi. Ada yang beberapa pernah ketemu nasabah yang ketika jualan asuransi dibilang, kalian mendoakan saya sakit. Oh ya, itu enak itu Pak, tambahan Pak. Oh malah pernah kalau minta gitu Bu? Sering Pak. Oh sering pasti. Ya tapi itu zaman dulu, sekarang sekarang enggak. Tapi dulu itu jawabannya ada Pak. Apa itu Bu? Saya bilang Pak, sebetulnya terbalik. Begitu Bapak ikut asuransi, yang mendoakan Bapak umur panjang lebih banyak.
Oh, Itu, nangkap. ya, dari Supaya, iya. presiden direktur saya sampai tukang sapu Iya, itu iya, ikut iya, iya. semua. Sambil nyapu dia akan bilang, moga-moga nasabah di sini ini semua Semuanya sehat, sehat. tambah makmur, pekerjaannya lancar, Iya. gitu kan. Sehingga Terus premi tiap bulan datang, lancar, nggak beli perlu baru klaim. lagi, dan saya gajinya naik. Iya, Itu tukang iya, sapunya, iya. Pak. Iya. Masuk nih. Gaji. Buat para agent semuanya. Baru kali ini dapat jawaban ya. Aku Iya, dapat jawaban. pasti itu Pak, itu benar. Nggak mungkin dong Pak. Presiden direktur bilang moga-moga nih nasabah-nasabah Nasabahnya ini sakit semua gitu kan, nggak mungkin. Biar klaimnya keluar. Iya, Ya. itu nggak mungkin. Tapi tukang sapu pun juga sama. Dia akan mendoakan supaya gajinya naik. Nah, Iya, kalau iya, gajinya iya, naik, iya. kalau ini menyusut perusahaannya kan dia tidak naik-naik Iya, gitu. benar, benar, Gitu. benar. Jadi Iya, pendoanya masuk, banyak. masuk. Gitu. 3 bulan jadi asuransi nggak dapat jawaban kayak gini, latihan jawaban kayak gini. Itu Pak. Jadi senang. Iya, iya. Senang kok Pak. Kalau Bapak berminat juga saya senang sekali. Berminat jadi petugas atau apa nih Bu? Kalau tukang sapu sih gampang Pak. Tapi kebetulan kami nggak terima tukang sapu. Oh iya, Bu. Sudah ada. Sudah ada. Sampai nganggur-nganggur Pak. Iya. Baik Bu, terima kasih loh Iya, Bu terima atas kasih. kehadiran dan Saya juga terima kasih kesempatan banyak, sekali Pak. lagi Iya. Bu Tere. Semoga berikan insight buat teman-teman Iya. Victorian semuanya. Semoga Pak. Terakhir sampai di titik ini ada mungkin caption atau kata-kata yang buat Ibu, entah dari orang tua atau dari siapa yang Ibu akhirnya ya benar ini sesuai perjalanan hidup saya. Apa ya Pak? Mungkin apa yang Ibu biasa moto hidup Ibu Oh. yang Ibu ambil dari kayaknya cocok nih, memang ini sesuai dengan perjalanan hidup saya. Oh, kalau ya paling Sampai gampang. di titik ini. Yang gampang tapi bukan sesuatu yang saya ini. Ya nggak harus kata-kata yang keren Bu. Ya paling sering gitu, never give up aja. Kalau saya dari awal. Itu menandakan Never give up. never give up. Never gitu ya. Karena selama proses Ibu pernah memang mengalami naik Iya. turun dan Ibu tidak pernah berhenti. Iya. Tadi Ibu Iya, selalu pesan iya. bergerak terus. Bergerak terus. Pokoknya aktivitas itu jangan berhenti. Mm-mm. Selama ada aktivitas selalu akan menambah semangat kita. Nah, semangat akan mendapatkan aura bagus. Aura bagus. Dan aura ini akan keluar untuk orang yang kita ajak bicara gitu. Dan terima kasih loh Bu Ibu sampai di awal sampai tadi ini positive vibe-nya keras ya Bu. Gitu ya Pak Serius. ya. Serius. Dan kata-kata Ibu yang Ibu tidak pernah merasa untuk di-hire anak buahnya atau nasabahnya, ya tadi di-hire diambil, Ibu tidak merasa. Artinya Ibu selalu positif berpikir. Iya, iya, iya. Terima kasih loh Bu ajarannya. Thank you Pak. Thank you. Terima kasih sekali lagi waktu dan Sama-sama. kesempatan Bu Tere. Saya Oke juga teman-teman terima kasih. Victorian semuanya, kita akhiri. Nanti kita ketemu di podcast di lain waktu dengan tamu-tamu yang hebat lainnya di Kota Malang. Sekali lagi terima kasih. Salam sukses luar biasa dan sehat selalu buat teman-teman Victorian semuanya.